Education, saling heboh heboh banget dah. Warahmatullahi wabarakatuh. Rin, posisimu Rin. Ini buat anaknya yang ada di luar sana nanti. Sebenarnya kalau kita itu main ke sini itu nothing banget kan. Malah pondok itu rasa itu masih terasa dianggap sama kalian. Kalau kalian itu mau sowan ke sini, tapi ingat baik-baik kalau sowan ke sini bajunya itu yang sopan. Nanti yang anaknya di luar, mohon kalau ke sini nggak apa-apa ke sini. Pondok itu merasa tetap dianggap sama kalian. Kita masih sayang sama pondok. Marilah kita jaga nama baik kita, pakainya yang rapi, yang sopan, terus kalau bisa yang sarki. Nggak apa-apa gaya-gaya, terus kalau foto-foto ya sewajarnya aja gitu. Mari kita makan. Pasti Mas suka banget kan makan? Eating together guys. Eating together guys. Aku juga suka. Zila. Kalau eating together guys. Yuk. Depan Ria sekalian. Ih, tadi inget aja mesti buku depan Ayah sama Revi, sama Devi, sama Lulu. Ya Allah, malu deh. Pembagian kotakan. Jangan rame-rame, friend. Jangan rame-rame. Sumpah lah ya. Ini bunda aku dari dulu gak boleh banget. Sumpah bunda banget. Pembagian capcin. Capcin depan. Sampai rindu. Capcin depan. Capcin depan. Ini kenapa ini? Ayo. Limited. Kota bus. Ngimeng ya tuh. Mantap jiwa. Kenalin dia. Ayo endorse. Oke guys, ini capcin. Capcinnya tangga itu samping pondok. Sama-sama mami. Terus banget tahu rasanya. Mantap. Mengangenkan. Kita udah kangen banget sama capcin ini. Udah lama banget. Sama capcinnya apa Pak? Satu tahun kita udah gak minum ini. Sampai kemarin kita kepengen banget ngidam ya namanya. Ngidam. Kita kesana pesen katanya nggak ada. Kira-kira kita mau pesennya cuma 8 biji. Terus nggak mau. Terus sekarang kita pesennya 40 orang. 40 baru di sekarang nih ada kita kesampaian bagi capcin. Iya capcin kalau capcin deh. Sedapnya makan ayam lah. Dengan emak lah makan ayam. Enjoy anaknya enjoy. Baca bismillah dulu.
kenapa kita pengen banget bikin video ini bukan buat uzur atau apa, tapi di sini mungkin kalian ada yang mikir apa lagi sih anggun lagi, nggak bosen kali ya? Tenang, di sini gue nggak mau bawa nama, cuma di sini aja aku pengen gimana caranya kita itu merekatkan diri kita lagi setelah 1 tahun ini udah ditinggal lagi, dilihat lagi, banyak dari kita itu perpecahan, banyak dari kita itu tidak bisa bersatu lagi, nggak satu suara lagi. Apa gunanya grup kalau yang keluar hanya itu saja? Apa gunanya grup kalau kita tidak bisa mempunyai sense of belonging bersama? Ya, kita itu punya sense belonging apa sih sebenarnya? Anakya itu nama kita bersama, itu tuh milik kita bersama. Ya seenggaknya kita ayomi, kita rangkulkan teman-teman kita semuanya, biar kita itu biar sama-sama terus, walaupun kita udah beda teman, beda keadaan, dimanapun dan kapanpun keadaan itu dan tempatnya itu. Buat kita semua ini yang lagi dihadapin sama ujian-ujian, musibah, atau bahkan apapun yang akan segera kita hadapi, ya kita coba hadapi dengan ikhlas, dengan sabar, dengan percaya aja pokoknya bahwasanya Allah itu selalu ada di samping kita gitu kan. Yang penting kita nggak pernah lupa sama yang di atas juga gitu. Gimana sih katanya Allah itu juga menyantumkan di dalam Al-Qur'annya itu, ingatlah aku maka aku akan ingat kamu. Kita tuh harus bisa menyertakan Allah gitu. Jadi bisa jadi apapun yang mungkin kita lakukan terus kita gagal, yang mungkin kita lakukan terus masih kurang baik, itu bisa jadi Allah itu menguji kita. Mungkin itu bisa jadi itu ujian dari Allah. Gimana Allah itu cara mengingatkan kita biar kita tuh sadar kenapa kita masih seperti ini, padahal kita udah berulang kali untuk mencoba gitu, karena Allah ingin diikut sertakan dalam apa yang kita lakukan itu gitu ya guys ya. Pokoknya dalam segala sesuatu hal apapun itu tuh kita harus mengikut sertakan Allah gitu, karena Allah itu adalah yang tahu semua dengan apa yang kita inginkan dari segala hal. Pokoknya bisa jadi kita tuh minta ini, minta itu, minta A, B, C sampai Z, itu yang kita inginkan, tapi Allah itu memberikan kepada kita bukan dengan apa yang kita inginkan, tapi yang terbaik buat kita, karena Allah itu tahu apa sih yang terbaik buat kita. Jadi apa yang kita inginkan itu belum tentu terbaik buat kita. Bagaimana kedepannya kita, bagaimana untuk masa depan kita baikkah, kita inikah, itu yang tahu ya hanya Allah gitu. Kalau bisa dengan kehidupan ini kita itu harus bisa mempersiapkan bagaimana untuk nanti kita di akhirat gitu. Pokoknya ya guys ya, hidup itu nggak ada yang tahu kita itu sampai mana. Coba kalau misalnya kalau kita bayangkan hidup itu hanya antara adzan dan sholat. Kalian tahu kenapa adzan dan sholat? Coba kalian ingat-ingat. Orang lahir itu orang lahir ketika baru lahir itu diapakan? Diadzanin, iya kan? Orang yang baru lahir itu anak itu bayi itu diadzanin, iya kan? Benar diadzanin. Terus setelah meninggal diapakan? Disolatin, iya kan? Jadi kehidupan itu hanya antara adzan dan sholat. Jadi di antara adzan dan sholat itu apa yang kita lakukan gitu. Jadi kita itu hanya di antara adzan dan sholat saja gitu. Kehidupan kita itu hanya di antara adzan dan sholat. Jadi kita itu sebagai manusia di antara adzan dan sholat itu apa yang harus kita lakukan gitu. Pokoknya sebenarnya hidup itu hanya sebentar saja, karena tidak bisa dibandingkan dengan di akhirat nanti gitu. Bahkan kalau orang Jawa bilang tuh ya, kita hidup itu hanya mampir ngombe. Tahu nggak mampir ngombe itu? Mampir ngombe itu artinya mampir minum. Jadi hanya untuk sebentar saja, hanya bahkan gimana ya kalau dijelasin bahasa Indonesianya, mampir ngombe itu mampir minum. Mampir minum artinya, jadi kalau kita bayangin kayak misalnya kita lagi olahraga atau kita habis bekerja, terus kita tuh hanya untuk berhenti istirahat hanya untuk minum saja gitu. Jadi seperti itu guys, kalau kita bandingin dengan sebuah kehidupan itu sebenarnya hanya sementara. Hidup itu hanya sementara. Oh ya,
aku ada pertanyaan buat kalian semua. Menurut kalian semua itu ya, masa depan yang pasti itu apa sih? Itu pertanyaan dari saya buat kalian. Kalau setelah ini komen di bawah ini ya, harus komen pokoknya menurut kalian masa depan yang pasti buat semua orang, yang pasti akan dialami dan yang pasti akan terjadi. Ingat itu, komen di bawah ini ya. Apa masa depan yang pasti buat semua orang, yang pasti akan menghadapi itu dan yang pasti akan dialami. Mungkin cukup sekian aja dulu dari saya. Semoga kita semua bisa selalu dalam lindungannya, kita semua bisa selalu di jalannya, kita semua bisa berhijrah, kita semua bisa menjadi yang lebih baik buat kita semua, buat anak Kia Graduation khususnya. Semoga kita bisa dipertemukan lagi, kita bisa berkumpul lagi atas izin Allah dan di tempat yang insya Allah penuh barokah nanti. Jadi semoga kita bisa berkumpul, kita bisa menjadi alumni yang alimah, solehah, bigul, Allahu Akbar. Pokoknya semoga kita bisa bertemu di tangga kesuksesan nanti. Pokoknya kalau sukses bareng-bareng ya guys ya, saling mendoakan satu sama lain, sesama umat muslim. Semoga kita selalu dalam lindungannya, semoga kita selalu diberi kesehatan selalu, semoga kita diberi kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing. Itu aja. Ku punya dosa, mungkin kamu sama. Ku ada salah, mungkin kamu juga. Ingatkan diriku bila banyak salah. Ingatkan diriku bila sempat hilang. Sahabat selamanya, sahabat sehidup sesyurga. Bersama saling menjaga silaturahmi seterusnya. Aku punya dosa, mungkin kamu sama. Ada salah, mungkin kamu juga. Maafkan diriku bila banyak salah. Maafkan diriku bila sempat hilang. Kita oleh Bastian Sofi tercinta yang sudah membimbing kita dari DA, PG semuanya. Dalam hal pemotretan juga. Ya, tahun ya. Thank you anak Kia, semoga sukses selalu. Meskipun di sini kebanyakan yang ngabdi cuma setahun, semoga pengabdiannya berlanjut terus dimanapun Antuna berada, harus memberikan yang terbaik. Terus pakaiannya dengan syar'i ya. Itu aja dari Ustazah. Semoga ilmunya yang telah didapat selama jadi santri dan menjadi ustazah pengabdian bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syukron. Sandarkanlah lamu dan ceritakan tentang apapun aku mendengarkan. Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah
beratmu turun atau naik. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang perih bisa diringankan